menyimak sejarah perkembangan wayang dari zaman ke zaman berikutnya. Jika diperhatikan fungsinya, wayang secara lahiriah merupakan hiburan yang mengasihkan, baik ditinjau dari segi wujud maupun segi kelirannya. Namun jika ditelaah secara mendalam, di balik itu apa yang tersurat dalam pagelaran wayang ini terkandung nilai adiluhung yang secara tersirat sebagai pendidikan dan santapan rohani. Peranan seni dalam pewayangan merupakan unsur dominan. Akan tetapi, bila mana dikaji dan ditelusuri, terdapat nilai-nilai edukatif yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Nilai-nilai pendidikan dalam pewayangan ini tampil dalam bentuk pasemon atau perlambang. Oleh karena itu, sampai di mana seseorang dapat melihat nilai-nilai tersebut tergantung dari kemampuan menghayati dan mencerna bentuk-bentuk simbol atau lambang dalam pewayangan. Dalam lakon-lakon tertentu, misalnya baik yang diambil dari epos Ramayana maupun Mahabharata, sebenarnya terdapat pelajaran yang mengandung pendidikan. Bagaimana peranan wayang sebagai sarana penunjang pendidikan kepribadian bangsa rasanya perlu mendapat tinjauan secara khusus. Berdasarkan sejarahnya, wayang jelas lahir di bumi Indonesia. Sifat lokal jenius yang dimiliki bangsa Indonesia, maka secara sempurna terjadi pembaruan kebudayaan asing sehingga tidak terasa sifat asingnya. Nah, berbicara wayang dalam hubungannya dengan pendidikan kepribadian watak bangsa tidak dapat lepas daripada tinjauan wayang itu sendiri dengan falsafah hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Nah, Pancasila sebagai falsafah negara dan pandangan hidup sebagai bangsa Indonesia merupakan ciri khusus yang dapat membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Pancasila adalah norma yang mengatur tingkah laku dan peri kehidupan bangsa. Di situ ditandaskan bahwa untuk mewujudkan tujuan nasional sebagai termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang kemudian di dalam GBHN tersebut mengatakan bahwa pembinaan dan pemantapan kepribadian bangsa senantiasa memperhatikan pelestarian nilai luhur budaya bangsa yang bersumber pada kebinekaan budaya daerah dengan tidak menutup diri terhadap masuknya nilai-nilai positif budaya bangsa lain untuk mewujudkan dan mengembangkan kemampuan dan jati diri, seperti meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia. Pengertian kepribadian bangsa adalah suatu ciri khusus yang konsisten dari bangsa Indonesia yang dapat memberikan identitas khusus hingga secara jelas dapat dibedakan dengan bangsa lain.
Rumusan Pancasila secara resmi ditetapkan dengan sah sebagai falsafah negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia sejak berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dalam pembukuan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 tercantum rumusan Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jiwa Pancasila seperti yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dilambangkan pada tokoh-tokoh dalam dunia pewayangan sebagai berikut. Dalam dunia pewayangan dikenal tokoh yang bisa disebut yang sukma Kafkas. Nah, tokoh ini tidak pernah diwujudkan dalam bentuk wayang, tetapi diakui sebagai dewa yang tertinggi. Tokoh dewa yang diwujudkan dalam bentuk wayang, misalnya Batara Guru, Batara Narada, Batara Wisnu, Batara Brahma, Batara Kamajaya, dan lain sebagainya, dalam pewayangan digambarkan sebagai manusia biasa. Mereka juga dilukiskan memiliki watak serta tabiat yang banyak persamaannya dengan manusia pada umumnya. Dalam cerita mereka sering pula berbuat salah, bahkan tidak jarang terpaksa minta bantuan manusia dalam menghadapi hal-hal tertentu. Tentang Arjuna Wiwaha misalnya merupakan contoh yang jelas. Pada saat raksasa Nirwata Kawaca mengamuk di Suralaya karena maksudnya meminang Dewi Supraba, ditolak para dewa. Para dewa tidak mampu menghadapinya. Untuk mengamankan Suralaya, para dewa meminta bantuan Begawan Mintaraga atau Begawan Ciptaning, yaitu Arjuna saat bertapa. Sebagai imbalan jasa karena Begawan Ciptaning berhasil membunuh raksasa Nirwata Kawaca, diberi hadiah Dewi Supraba dan pusaka Pasopati. Di sini terlihat bahwa kebenaran yang bersifat mutlak hanya dimiliki dewa tertinggi, yaitu yang sukma Kafkas. Ajaran ini tidak jauh berbeda dengan ajaran yang terkandung di dalam sila ketuhanan yang Maha Esa.